Oke, kembali lagi di podcast Batas Blanks On. Jalan-jalan. Kali ini kita ngabuburit bersama Icang dan Roji, Abah Roji, Abah Rojek dan Pak Andin. Saya sendiri. Kali ini di sore ini saya mau bareng teman-teman ini mengupas tuntas tentang sebuah lagu. Apa lagunya? Coba dengerin dulu. Ya, di momen-momen yang kita sedikit mendramatisir Ramadan dengan diri kita kepada Tuhan. Coba dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini kita ulang lagi lagunya. Oke, cukup. Judul lagunya ini apa, Pak? Di ujung malam. Yang bawain siapa, Pak? Ini Payung Teduh dengan di ujung malamnya. Di ujung malam. Tentang apa ya memang ini lagu ini? Maksudnya pembawaan hati apa atau cinta atau Kalau menurut ini siapa dulu yang mau jawab? Pak Andin. Jawab Andin. Di pertama lagu ini saya analisa. Pertama awal saya tersentuh, Cang. Saya tersentuh dulu. Jadi buat kamu mungkin Blackson, kebetulan saya ketemu Abah, kebetulan sama Rojek. Abah Rojek ini dia menceritakan bahwa Blackson berapa yang goblok cuk. Bahwa lagu, sorry, utak becang kan nggak fokus karena poso. Ya, dimaklumkan. Jadi coba diputar sama-sama sedikit. Coba. Si apa istiqomah ya. Tolong, Pak. Ini yang ada apa? Oh, ini dia ya. Ya. Istiqomah ini atau tim teman-teman Payung Teduh keren banget pembawaannya. Saya terharu, saya kebawa karena kebetulan saat itu saya mendengarkan di pertengahan malam. Di lelah saya kadang di tiap malam itu saya ngerokok sambil menunggu ngantuk, melunturkan semua lelah kejadian selama pagi sampai malam beraktivitas. Saya mengevaluasi diri dengan tiba-tiba lagu ini muncul seketika. Di hari keduanya saya bertemu dengan Abah Rojek ini. Saya tanya, dia cuma ngasih clue. Lagu ini lagu orang bersolat tahajud. Loh, apa sebelumnya? Apa Enggak, Mas. Apa sebelumnya itu emang enggak kepikiran ini lagu ini bukan lagu cinta atau apa, atau memang cuman mendengar ini lagu enak gitu aja? Ya kepikiran untuk bukan lagu cinta memang. Karena dari liriknya dia enggak terlalu untuk memuja seseorang. Dari refrainnya kita bisa dengar sunyi ini merdu seketika. Kalau dalam pandangan rohani ya, sebenarnya jiwa kita jiwa itu kan spirit atau power di dalam diri yang terbungkus oleh jasad ya. Bentar. Ini kita sama Mas Gundul ini. Mas Gundul paham ya maksudnya, Mas Gundul? Sedikit paham. Ini berat sih sebenarnya. Iya, takutnya kalau sama Gembong, teman-teman Blackson yang lainnya Gembong, Arya. Enggak. Jelaskan untuk ini. Enggak, ini aku cuma ini membedah manusia secara cepat saja gitu loh, tanpa ngomong sifat-sifat manusia. Manusia itu kan jasad, ada ruh. Orang mati itu kalau ruhnya dicabut, jasad itu bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya yang hidup itu bukan badan, ya ruh itu yang membuat hidup. Kalau pandangan paling dasar ya paling. Berarti badan ini kayak tempat aja gitu. Iya, jadi tempatnya ruh itu wadah yang membuat kita lapar. Sebenarnya nafsu itu kan ada jasad. Kalau kamu dicabut, itu ya tidak punya nafsu sudah. Nah, nafsu itu ada karena adanya jasad. Nah, di dalam jasad itu di bumi itu kan ada beberapa unsur ya, api, tanah, udara, dan nah itu ada dalam jasad. Nyantol maksudnya. Iya. Ya, di dalam badan ini ada
api, ada air, ada udara, ada ya itu berapa elemen itu ya yang biasa disebut orang-orang itu. Ada sekitar Iya, 4 kalau elemen, ya. kita kembali ke lagu ini ya di ujung malam refrennya aja, rindu ini sunyi ini merdu seketika. Sunyi ini merdu seketika. Sebenarnya pernah nggak Mas kita sholat nih ya Allah Akbar gitu ya, tapi kita rame dalam diri kita itu Sering iya ya bayar utang itu mikir itu misalnya misalnya nggak kusuk lah benar kamarnya nggak kusuk, pikiran lain-lain ya. Gambarannya itu nggak kusuk. Iya itulah yang dimaksud sunyi ini merdu seketika. Tapi karena ini pakai kata merdu, itu ada nyanyian cinta kepada Tuhan. Ya saya akhirnya menyimpulkan, oh sunyi ini merdu seketika di sepertiga malam, di ujung malam, setelah jam 12 ke atas berarti kan. Setelah ujung itu berarti dia ada dialog dengan Tuhan. Hanya aku langsung bilang, ini lagunya orang yang sedang asik sholat tahajud atau setelah sholat tahajud berzikir. Setelah berzikir dia membuat sebuah lagu, dan dari nada mungkin Pak Andin lah ahli nada ya. Ini kan gak lazim, nada yang gak gampang ditemukan. Iya, gak gampang ditemukan. Kalau secara chord padahal bisa dilihat ini chordnya minor. Rindu ini merdu seketika. Rindu ini sunyi ini merdu seketika. Kadang saya kembali ke ketika saya melakukan ritual di tengah malam. Seperti sunyi itu merdu seketika. Ini maaf Pak Andin, saya bantah sedikit ya, ini diperjelas. Ritual di sini kan ritual kerohanian enggak ada ya. Salat malam. Oke. Salat malam. Saya mengkorelasi dari omongan Mas Roji. Bener. Merdu itu pasti keindahan. Merdu gitu. itu pasti keindahan. Bukan kayak kita. Iya. Ketika kita sholat tahajud, setelah itu kita berpikir dan minta kepada Allah. Itu kan keindahan itu. Allah akan membentuk pujian. Cinta, pujian, keindahan. Kita membelai Allah itu seakan lembut sekali. Kamu yang maha segalanya, kamu yang maha menghargainya, kamu yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita hanya sosok yang fasik ya, sosok. Jadi kata-kata yang terakhir seakan indah. Dengan rasa sunyi antara aku dan Tuhanku, aku mengenal, aku memohon ampun. Sunyi itu. Jadi terdapat di lagu itu, Cang. Sunyi itu. Jadi aku juga akhirnya ramai kan. Ramai dengan diri loh. Ramai dengan diri. Cuman ada ramai dengan diri yang cuman ramai, tapi ada yang akhirnya terdengar merdu. Makanya dia nulisnya itu sunyi ini merdu seketika gitu. Seketika jadi merdu, dan merdu itu bisa tangisan cinta. Dia menangis kayak tadi sebelum kita ngobrol ini Mas Imang menceritakan seseorang yang berdialog dengan melakukan sholat dan ritual kampanye berzikir lah sampai dia menangis, merasakan kerinduan kepada Tuhan, merasakan menyesali. Iya, terus dia bisa membuka ini dirinya sendiri, membuka menilai dirinya dengan kekurangannya dan lain-lainnya ya. Nah, itu kan suatu momen yang indah bagi orang seperti kita yang haus kasih sayang Tuhan gitu. Menjadi sebuah momen-momen yang penting bagi kita, bahwasanya kita itu akan pasti kembali. Gak bisa kita hanya terlena dengan urusan-urusan yang akan membuat kita lupa bahwa ada cinta dan rindu seperti yang dikatakan oleh Kang Teduh. Rindu kepada siapa? Kepada yang memilikiku, yang paling ada, maha ada. Karena kita adalah makhluk yang diada-adakan oleh Dia yang maha ada. Kita itu tidak ada, manusia itu tidak ada, bumi tidak ada, makhluk tidak ada, antariksa tidak ada, iblis tidak ada, malaikat tidak ada. Yang ada hanya Dia yang maha wujud, ya Dia sebenarnya. Kalau kita balik ke hakikatnya kan seperti itu, Jang. Siap. Kita ini kan manusia itu kan makhluk yang diada-adakan. Tadinya kan nggak ada. Iya, diada-adakan. Ya. Terus kita kok merasa paling ada itu ya aneh gitu.
ya istilahnya Iya, sombong dengan iya, dirinya sendiri gitu iya, Pak. benar iya. Masih sama Mas Imang ini ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak teman-teman yang lain seumuran saya ya, kaum milenial lah. Iya. Tapi kalau dia denger ini kan ekspektasinya pasti ke ranah-ranah percintaan yang baper-baper gitu. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan esensi positifnya loh. Cinta itu yang namanya cinta itu harusnya yang positif ya. Kayak aku pernah dengar sahabat saya yang pujangga hebat sekali. Yang salah itu bukan cintanya. Iya, tapi Pemilik. gitu. Pemilik Tapi yang cinta. mencoba untuk memainkan cinta itu yang salah. Cinta itu tidak pernah salah gitu. Iya. Memainkan cinta itu maksudnya gimana Mas? Ya dia mencoba apa ya? Memainkan cinta itu gini. Kamu tidak benar-benar cinta, kamu belum mengenal kita sesungguhnya, sehingga kamu ya jadinya main-main, tinggal ya maaf. Bahkan sampai ada istilah bucin-bucin itu sebenarnya orang-orang yang masih tidak mengenal bucin ini? cinta. Pupuk cinta. Dipupui dulu baru cinta. Budak cinta. Oh, sorry. Poso-poso rek ngomongan ini. Ya seperti itu. Gitu. Tapi lagu ini memang sang penciptanya itu Istiqomah. istiqomah Iya, sendiri dia ya. Itu memang menceritakan seperti itu. Akhirnya saya mau nggak mau karena teman-teman saya itu kebetulan ada orang-orangnya Payung Teduh. Beberapa timnya, kru bassnya, ini apa si pemain bandnya. Akhirnya aku menanyakan, bener nggak lagu ini tentang ini? Itu ya. Kan waktu itu ketemu mereka di Kita mau bikin apa? Iya. Proyekan proyekan majalah, portal musik. Portal Terus musik. aku nemuin mereka, ketemu di acaranya Anak Uner kalau nggak salah di backstage. Dia ketemu di hotel. Iya, terus habis itu aku ke hotel juga, aku ditanya sama mereka sih, yang suka dari lagu Payung Teduh apa? Aku langsung jawab ini. Di ujung malam. Loh, kamu nggak jodoh? Ya jodoh biasa sih, suka, cuman aku paling ngehook dan sering tak ulang dan aku nggak pernah bosan tuh ya lagu Di Ujung Malam ini. Gitu. Terus mereka tanya, lu tahu nggak itu apa menceritakan Lagunya apa tentang apa? Dan gitu. aku meyakini ini orang yang lagi zikir di malam hari, bahasa-bahasa orang cinta. Ini bahasa cinta para pencinta Tuhan. Kalau bahasa orang-orang santren ini salikin dan wasalika. Salikin itu cowok, salika itu cewek. Para pencari Tuhan. Ini bahasa cintanya para pencari Tuhan. Mereka langsung mengatakan, gila lu bener lu gitu. Itu Istiqomah lagi malam dia langsung nangis setelah dia nulis lagu ini. Ternyata bener tebakan. Aku menganggap itu tebakan sih. Kira-kira ternyata benar ya wis. Tapi opininya Mas Roji ini, pendapatnya Mas Roji yang sudah ditanyakan kepada kru Bang Istiqomah ini tadi ya, itu Bang Istiqomah sendiri udah pernah nggak menyampaikan sendiri dia kalau opininya itu menjelaskan bahwa lagu ini belum pernah Bang? Ya ke krunya dia ke krunya. Krunya aja, maksudnya di publik belum ya, aku nggak tahu sih apa udah pernah apa belum, aku nggak tahu, tapi nanti kita googling. Aku belum pernah lihat itu. Jelas gitu. opininya Waktu itu aku mau ketemu Istiqomah, nongkrong orangnya kan aku selepas manggung aku temuin lagi di hotel. Sudah capek, kasihan ya sudah. Aku nggak ngobrolnya di backstage waktu buat majalah itu ada gimmick segala. Aku kasih pertanyaan dari Mas teman kita di Jakarta itu, Mas Moresa, itu nggak tahu kok nggak jadi portalnya. Mereka lu tanya mana portalnya, ya nggak jadi. Iya. Ini kan Tapi ada sih, ada wawancaranya masih ada. Ada. Masih ada data wawancaranya, valid kok. Kamu nonton aja. Wawancaranya Data valid. ada ngobrolnya ada. selain apa ya, maksudnya pesan apa ya, kalau pesan moral lah kayak gitu, apa Ya, pesan moral itu kayak selain dia benar-benar kayak mengagungkan suatu sosok ini tadi, itu ada lagi nggak Mas, kayak misalnya dia karena dia menciptakan lagu ini karena Sebenarnya, dia teringat sebenarnya ini lagu tercipta menurutku ya, si penulis liriknya ini orang yang sangat sadar dia butuh gitu. Sampai dia bisa membuat, dia ini lagi waras banget gitu loh, sebagai insan itu dia apalagi lagi kayak merenung karena koreksi diri. Iya, jadi itu bisa buat apa ya, ini loh, kalau sebenarnya apa ya, kewarasan sehingga dia
sampai menciptakan sunyi dan merdu seperti apa bisa membuat kata seindah itu. Menurutku itu indah sih. Iya, harusnya Sunyi ini merdu harusnya Gembong sama Arya tahu ini. Sorry, Gembong sama Arya Blengson tak bajak dulu sama Gundul ini. Biar tahu obrolan ini. Itu nakal-nakal itu, tuh orang tua itu. Wedoan terus. Kalau awal kau ngomong wedoan, nah aku sih disikat ini mas. lirik, oke lah. Mas, sekarang kita beralih ke nada, intonasi atau iya itu ini. benar intonasi. Ini apa ya? Lirik bagus tapi kalau nada kurang kan nggak masuk mas ya. Iya, ini intonasinya, nadanya sangat membungkus dari lirik yang dalam juga. Jadi menurutku loh ya, bukan sok hebat di dunia musik. Karena musik itu kan rasa, setelah tak rasa-rasakan. Iya, lagu ini di jam sepertiga malam dengan nada dan intonasi nyanyi yang tepat, kamu pasti akan terbawa. Kayak kamu pas macet-macet di panas terik, terus lagi teriak-teriak lihat sepak bola, ya ndak melebu lagi. Nanti sendiri, waktu sendiri, coba pakai headphone dengan volume yang nggak terlalu tinggi. Dengan rokokan kopi, dengan setting equalizer yang nggak terlalu kuat di high-nya, middle-nya turunin dikit, kenain. Ya Allah, mulai terjauh sampai ya Allah, masih manggis luwe, kepek mau wis ngomongin rokokan ngopi. Kayak maksudnya lagu ini kan gini. Sambil denger ini kayak Icang kan pulang kerja ya. Iya. Pulang kerja ya Allah. Kamu pasti saat tiba-tiba ya Allah. Rokokan ngopi. Aku mau lapo ya. Pacar gak duwe. Pacar gak ada kepastian ya kan. Pacar gak ada kepastian. Iya. Pacar gak ada kepastian. Iya. Ya Allah. Lagu ini bisa kayak gitu. Subhanallah. Bagiku loh. Kalau aku karena aku sudah merasa mendapat efek dari mendengarkan lagu ini di jam sepertiga, di sunyi saat aku sendiri. Aku dapat kena lagu ini kena. Itu aku loh. Kalau masih bang. Kalau musik apa? Musik tadi lo. Bawaan musiknya. Bawaan nih. Musik ini memang sedikit oldies ya, apa jadul ya, tahun-tahun. Tapi 8 bulan gitu. Tapi penempatan dari lirik yang disampaikan sama musiknya itu dapat. Ada penempatan gitar dan biola secara teknisnya, instrumennya itu tepat. ketika dinyatakan malam ya, dia menyampaikan bahwa malam cukup baca gok itu kontrabasnya itu ya kayak zaman Bung Karno ya benar nunggu keputusan mau merdeka atau enggak terus berdek. Iya Kan malam-malam yang senyap penuh keresahan, kerinduan. Saya sih harapan gitu loh. Coba dibesarin dikit coba kan. Ya sih, kalau maksudnya kayak lagu-lagu ada akordeon. Nah. Jadi ballad ditambah lirik atau notasi yang nggak terlalu mendayu, nggak terlalu lebay bahwa aku mencintai musik enggak. Jadi makna sastranya dikit tapi dapat. Itu sih Mas Gundul. Siap Mas. Sorry. Ya karena harus enak delok Mas biasane yo. Ya enggak apa-apa. Ya mau Cang. Iya ini Gundul iki yo Cang rek jenenge rek. Ya, saya biasanya memang Gundul. Kalau di kalangan yang tua-tua itu saya dipanggil Icang. Bahasanya tua-tua itu kan agak sopan-sopan. Kalau anak blank sound itu ya memang blank. Kalau kita ini kan sawangane nyeluk 6 iki yo. Cuk gak sawangane kok metu wek gitu. Kayak nyeneni yo. Kayak nyeneni. Wong tuwek mesu cuk mau dikira arek 6 ngamuk. Ya karena kita memang terpaut jauh. Tapi dia ini kurang ajar mentang-mentang. Ya mentang-mentang nom. Arek Blankson mentang-mentang nom. Blankson rumah tangganya kita di Iya, mentang-mentang gurung asam urat. Engko ya eling-elingen ya. Lek padha-padha asam urat. Tak kongkon nyanyi lagu iki. Cek eling Mas ya. Sampai Gusti Allah. Iya bener.
apa ada lagi pesan sing di ya Mas di misalnya dikulik lah dari Aku sih enggak dalam kapasitas memberi pesan-pesan harus enggak, maksudnya untuk diriku sendiri lagu ini maksudnya, tuh opininya lagu sampean lah. ini tuh lumayan menjadi filter. Ini tuh. Lagu ini. Sorry, ini puasa antara Uta dan Cangkem keselio. Jadi lagu ini bisa membuat suasana hati lah. iya Suasana hati itu lebih dingin, lebih tenang, lebih introspeksi. Walau urip iku wis ngene jujur banget dengan kerinduannya. Intinya power dari lagu ini adalah ada kekuatan religi di dalamnya. Di situ sih. Iya, ini mungkin lagu untuk para salikin dan salikat tadi, para pencari Tuhan. Menurut Mas Isang sendiri, ya apa? Menurut Kalau- telingamu mau dulu? lah aku Mas yo di kalangan milenial yo jujur aja lagu ini Kak, menurut kamu tuh bukan kalangan, kamu tahu. iya, Kamu aku- dong. Sorry, kan tak interview loh. Ini Iya, meskipun nanti kamu ini kan kayak mewakili arek milenial loh. Nanti arek milenial enggak terima aku loh. siapa sih Ya, aku kan versimu, umur versimu. ya Ya, versiku yang usia. umurku masih ya Ya. kalangan milenial kan Benar maksudku ya, itu terus. itu kayak memang mendayu sih kayak musiknya mendayu Lebay enggak ya? mendayu tapi memang enak kayak kalau aku bayangin ya kayak memang terbang melayang gini loh Mas. Nah, tapi di lirik-liriknya part-part liriknya itu kayak memang itu dia menemukan sosok tapi itu wanita kalau menurutku gitu. gitu. Jadi nggak ekspektasiku bukan ke religi gitu. Jadi kayak memang itu curahan cinta tapi sesama makhluk manusia gitu, bukan ke sang penciptanya dia gitu Mas. Jadi nggak sadar kalau memang itu arahnya ke situ. Mungkin bawaan hati ya, emosi jiwa kayak yang katanya Mas Imang tadi. Enggak, yang katanya Mas Imang kan saya nggak jelas itu tadi tat wes. Daripada omong. Iya. Oke, enggak apa-apa. Jadi Ya sah saja sih sebenarnya, enggak harus ikut persepsi saya meskipun saya sudah langsung menanyakan, bahkan saya enggak berniat menanyakan. Akhirnya malah jadinya saya bertanya karena mereka tanya lo yang suka lagu apa di Bayang Teduh ya jam ini. Kok kebetulan memang enak. Yang ini loh. Enak. Lagunya enak. Yang ini Jang, Blackstone itu yang bahas-bahas sembarang kali nanti sing asli ini aku buat sembarang kali iku merkembang biar keluar paling poso-poso itu. Kan tapi setidaknya itu memberikan faedah kan. Iya insyaallah. Di bulan Ramadan terus ono Ini duduk soalim loh ya, duduk channel agamais ngono enggak ini ya. Enggak. Versi ini cerita versi opini sendiri, kita opini. aja, pendapat kita. mendramatisir keimanan nah. Kita mendramatisir keimanan. Lah gak apa-apa kan. Saya nggak politik, setuju ya nggak apa-apa dan aku ya nggak ngurus. kan. Iya Kak. Urip-uripku sapa kon sapa aku, tapi kita adalah saudara ya, itu tuh siap. itu aku nggak ngurus, kon nggak nganggep gak apa-apa tapi kon kabeh dulurku, oke? Closing aja langsung dari Closing aja. closing Mas Jang. Closing ya. Ya. Oke, ini udah mau sampai, kita memang di dalam mobil sih saat ini. Jadi teman-teman yang terima kasih untuk Mas Imang dan Mas Roji lah. Ya. Gue sering-sering undang rek, bahas sembarang. Siap. Ya lali tak jilid. Iya rek. Ini aja mobil muter-muter tak ya luwe. Dan saya sendiri Gondol Doa Ibu. Saya Imang Andin Firmansyah. Project. Saya Rojek. Selamat menikmati dan jangan didengar, tetap di Blanks On Batas Barat. Gabrak.